اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتغفرنا فضلنا ونعمتنا في إبراهيم إلى يوم الدين وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنشر وارحم وأيدنا مضروضا للعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الإمام المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. ويوم نسير الجبال أي ننقلها من مكان إلى مكان وترى الأرض بارزة أي ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل ولا نبات كما قال فيذرها قاعا صفصفا أي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال عطاء هو بروز ما في باطنها من الموتى وغيرهم فترى باطن الأرض ظاهرا وحشرناهم جميعا إلى الموقف والحساب فلم نغادر منهم أحدا أي نترك منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا أي صفا فوجا فوجا لا أنهم صف واحد. وقيل قياما لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أحياء وقيل فرادا وقيل غرلا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا يوم القيامة يقوله لمنكر البعث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعيد وثلاثة على بعيد وأربعة على بعيد وعشرة على بعيد وتحشر بقيتهم النار وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Wa yauma nusayyirul jibala, dan ingatlah ketika kami akan
ketika kami menjalankan atau memindahkan gunung-gunung itu dari tempatnya. Wa taral arda barizatan, dan engkau melihat bumi saat itu telah nampak jelas. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, manusia-manusia itu. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak akan kami tinggalkan satu pun dari mereka, kecuali kami akan kumpulkan semuanya. Wa uridu ala rabbika saffa, lalu akan dihadapkan kepada Tuhanmu saffan, dengan kelompoknya masing-masing atau saf-safnya masing-masing. Laqad ji'tumuna, dan sungguh kalian mendatangi kami, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pertama kali. Bal za'amtum, bahkan kalian mengira, menyangka, allan naj'ala lakum mau'ida, kami tidak akan menjadikan satu hari atau satu waktu untuk itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua ayat dari surah Al-Kahfi, yaitu ayat yang ke-47 dan ke-48, mengingatkan kita akan datangnya suatu hari yang pasti tapi rahasia. Ya, inilah sesuatu yang sangat-sangat aneh kan, istimewa begitu. Pasti tapi rahasia. Seandainya pasti dan tidak rahasia, mungkin orang punya persiapan dengan sungguh-sungguh. Tapi niki pasti tapi rahasia. Apa itu? Yaitu datangnya satu hari nama yang disebut dengan hari kiamat. Nah, Allah dalam Al-Quran banyak menjelaskan gambaran-gambaran kejadian-kejadian tentang kiamat itu. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan wa yauma, dan ingatlah hari. Nah, dalam Al-Quran kata yauma itu Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk mengingat satu hari yang pasti, yaitu hari kiamat, dan tidak akan terlewatkan, di mana hari itu adalah matahari terbit dari barat, lalu sampai pertengahan langit kembali lagi ke barat. Ya, orang-orang kafir tidak menyangka itu kiamat. Itu dianggap sebagai fenomena alam. Ya, dari boya-boya gitu. Sehingga ketika matahari terbit dari barat, mereka tetap pergi ke pasar, mereka ke kantor, mereka sarapan, mereka minum kopi, mereka pokoknya seperti biasa. Jadinya hari itu bukan dijadikan hari yang aneh bagi mereka, itu ajaib, dianggap biasa. Nabi menjelaskan, ketika kiamat itu terjadi, mereka sedang di pasar, mereka sedang di kebunnya, mereka sedang di tempat kerjanya, di kantornya. Bahkan lebih rinci lagi, Nabi mengatakan ada yang sedang mengukur pakaian, arak sakanya kentat bakal yang pelengan dengan beli, bahasa Nabi. Ada orang yang sedang memberi makan ikannya, tak boleh telaga. Ada orang yang sedang memberikan makanan kepada binatang ternaknya. Bayangkan, saking isi lupa atau mungkin tidak percaya sama sekali.
Dan tansa diwujud oleh Allah itu dijadikan sebagai fenomena alam yang perlu diberitakan. Okay. Tak mungkin lo agak dengan ya tak jauh YouTube tuh hari ini mau dimasukkan ke YouTube, mau dimasukkan ke Instagram, mau diberitakan di TV, tapi ternyata begitu di tengah kembali lagi. Nah, begitu kembali baru mereka sudah mulai berpikir. Begitu kembali lagi mendekati tenggelam, mulailah bumi ini zulzilan, digempakan oleh Allah dengan gempa segempa-gempanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Gunung sebagaimana di ayat ini, yauma nusayyirul jibal, hari di mana gunung-gunung itu kami akan pindahkan dari tempatnya, terus dan pindah biasa, tidak ubahnya marah kelekit saat ada kecurangan si angin busuk ya kan, dengan cepat arus atau angin yang menerbangkan kerbau kan, namun datang angin ya Allah lebih cepat dari itu, gunung itu akan pindah dari satu tempat ke lain. Pokoknya kecur kan. Kalau dalam ayat yang lain surah Al-Qari'ah, Nabi Allah fatakunul jibalu kal'ihnil, dan gunung-gunung seperti ihin. Ihin ini kan apa kan? Ihin ini ke kapas, kan? Kapas bunga. Dan ini kedatang angin berbiru untuk kecuran. Nanti gunung seperti ini. Jika yauma yusayyirul jibal, ingatlah di mana nanti gunung-gunung itu kami akan pindahkan dengan cepat dengan angin-angin yang Allah kirim pada saat itu. Nah, ketika itu terjadi, barulah orang-orang kafir pada saat itu mengatakan, waqalal insanu ma laha, berkatalah manusia, malah ini apa ini? Insan itu kafir nih, karena tidak akan hidup pada saat kiamat itu terjadi kecuali orang-orang yang kafir saja. Dengan sendiri beriman, karena mereka tidak percaya dengan adanya kiamat, akhirnya Allah memperlihatkan kiamat kepada mereka. Kalau orang-orang kafir, orang-orang beriman, tidak ada yang hidup sampai hari kiamat itu. Ya. Jadi karena kiamat itu bagian daripada azab Allah, ya, gempa dengan segempa-gempanya, kemudian gunung itu akan diterbangkan oleh Allah dengan angin sekencang-kencangnya, sehingga diibaratkan oleh Allah kal'ihnil manfush, yaitu seperti kapas-kapas yang diterbangkan oleh angin-angin keras dan kencang. Ya, di dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia, wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizah, dan di saat itulah engkau melihat bumi nampak. Apa yang nampak? Bumi nampak niki. Oh, yang nampak itu nanti adalah isi bumi. Semua akan keluar. Apa yang ada di dalam perut bumi akan keluar saat itu. Laharnya, apinya, batunya, termasuk juga orang-orang yang mati. Ya ilaha illallah, kan? Di manakah nilai kekuatan manusia, kehebatan manusia? Dan jadi Allah ingin memperlihatkan kudrahnya. Ya, kudrah. Kan kudrah itu adalah kekuasaannya di saat itu. Tidak ada kuasa kecuali Allah, ya. Wa hasyar wa taral arda barizah. Barizah itu kalian akan lihat bumi itu nampak jelas. Semua isi bumi akan dikeluarkan oleh Allah. Menakinkan yang kita lihat hanya permukaan bumi. Adapun isi bumi yang begitu dalam, bumi yang dalam yang dalam, sekalipun ada alat-alat untuk menggali, masih terbatas.
lagu judul kiamat kita subhanallah para mereka lagi wa taral ardu barizah, bumi itu akan nampak jelas apa kandungannya di dalam. La ilaha illallah, panas, keras dan seterusnya. Ya, di bawah laut ada api kata Rasulullah. Ya, di bawah laut itu ada api. Makanya ketika ada tsunami, kemudian keluar dari laut itu air yang panas, bahkan lahar yang hitam, itu tidak aneh. Kenapa? Karena di bawah laut itu kata Nabi ada api. Ya. Wa taral arda barizah wa hasyarnahum ilal mawqifi jami'an wal hisab, lalu kami kumpulkan mereka setelah itu. Setelah proses kiamat itu terjadi, lalu tahap kelanjutannya adalah kami kumpulkan manusia itu ke al-mawqif, tempat mereka berdiri. Di mana itu? Mahsyar. Mawqif itu ada tempat berdiri, atau mahsyar itu tempat kumpul. La ilaha illallah, ya. Wal hisab, untuk dihisab, falam nughadir minhum ahada, tidak ada yang kami tinggalkan satu pun, tidak ada. Semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Darah dengan nyebur, darah dengan tumpah, ya Allah. Dan istri yang sudah mati kapan saja akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam nughadir minhum ahada. Nanti falam nughadir minhum ahada, denara yang tadi sikit-sikit, denara lupa sikit-sikit Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin membangkitkan hamba-hambanya, lalu Allah kumpulkan, maka akan kembali tulang belulang itu menyambung dirinya dengan dagingnya, dengan bulu-bulunya, dengan bukunya yang sudah dipotong sekian kali, itu akan kembali dan bersambung, lalu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan amal masing-masing. Bahkan yang menjadi saksi adalah badannya sendiri. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan berbicara di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah begini dulu di dunia, ini yang saya kerjakan, ini yang saya pegang. Ya Allah, kaki, ya Allah, kaki ini saya sudah dibawa jalan ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. La ilaha illallah. Mata pun berbicara, telinga pun juga, semuanya. La ilaha illallah. Ya, yang tidak diberikan berbicara adalah lisan itu. Kenapa? Karena dia sudah sering berbicara di dunia ini. Falam nughadir minhum ahada wa 'uridu 'ala rabbika safa. Lalu mereka akan dihadapkan pada Tuhan safa, bersaf-saf, berbaris-baris, ya, sesuai dengan kelompok hidupnya di dunia, artinya sesuai dengan amal masing-masing. Ya, orang kafir akan disabkan oleh Allah sesuai dengan kekufurannya, akan diponis oleh Allah, mengatakan wa'tazu al-yawma ayyuhal mujrimun, ya orang kafir, kalian harus di sini. Dimendama oleh kelompok ini ke Jawa dan lain neraka dan negeri. Kemudian ada kelompok para nabi, ada para rasul, ada para ulama, ada kelompok ada kelompok dan seterusnya. Ya, wa uridu 'ala rabbika safa. Ya, kita berharap Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, para rasul, para ulama. Sekalipun kita bukan golongan mereka, tapi kita berharap Allah mengumpulkan kita bersama mereka di akhirat nanti. Bagaimana caranya? Pernah ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ada orang datang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan
kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma a'dadta laha. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Apa kata orang ini, ya Rasulullah, saya bukan ahli ibadah, artinya beribadah tapi tidak seperti orang-orang yang banyak-banyak ibadahnya. Ibadah saya sekedar ya Rasulullah. Ya, dan yang saya harapkan adalah, atau yang menjadi bekalku, yang menjadi andalanku adalah saya mencintai Allah dan kau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu al-mar'u ma'a man ahab. Allah akan mengumpulkan orang dengan orang yang dia cintai di dunia ini. Siapa yang dia sukai di dunia ini, maka Allah akan mengumpulkannya bersama mereka. Cinta kepada orang baik, para ulama, para salihin, insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka, sekalipun amalnya tidak sama. Nanti dibocor. Nah, ketika cinta sama orang-orang yang tidak baik, maka akan dikumpulkan bersama mereka sekalipun dia baik. Ya, pacu. Lalu demen ini dengan dia pacu, demen ini dengan gue maksiat, dia setuju dengan kemungkaran, maka Allah akan mengumpulkan dia dengan mereka nanti. Alhamdulillah. Ya, sehingga hati itu harus diperhatikan. Ketika ada kemungkaran, ada maksiat, ada kekufuran, maka hati ini harus mengingkari. Enggak kebili setuju. Ya. Jadinya harus ibadah sejalan dengan hati. Ibadah taat, hati itu mencintai kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik dan membenci maksiat. Ya, maksiat apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, "Uridu 'ala rabbika saffan bal ta'antum laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah." Dan kalian akan datang menghadap kepada kami sebagaimana kami akan datang, sebagaimana kami ciptakan kalian bersama kami. Bagaimana manusia akan menghadap kepada Allah sebagaimana Allah ciptakan pertama kali? Diartikan tiga oleh ulama. Yang pertama, ahya, manusia akan menghadap pada Allah dalam keadaan hidup. Artinya manusia dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali menghadap kepada Allah. Karena ini mungkin dikumpulan dengan meninggal. Ya, makanya yang akan dikumpulkan itu yaitu manusia dalam keadaan hidup, hidup kembali. Bagaimana rupanya? Ya, sesuai dengan iman dan amal. Wa qila furada, dan manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pertama kali. Bagaimana? Yaitu sendiri. Artinya ketika menghadap pada Allah, ya masing-masing satu persatu. Lahir Indonesia menghadap kepada Allah juga sendiri. Jadi dia ada kumpulan dan kedua. Ya, ketika Allah menghisapnya, maka Allah langsung menghisapnya satu persatu. Wahai hamba, dulu hari apa kau menggunakan kemana waktu dari pada subuh sampai maghrib, dari maghrib sampai subuh? Apa yang kau kerjakan? Lalu harta ini kau dapatkan di mana? Kau gunakan di mana? Kau pasti lakukan satu persatu. Tidak ada satupun yang lewat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan manukishal hisab udhib. Orang yang dihisab itu sudah dianggap artinya dikenal akun berdua. Ya kan? Makanya Al-Mafrullah Maulana Senggata berbaca, mudah-mudahan kita semua masuk surga bima ini. Ya, dari ketuan-tuan kita. Ya, anda orang masuk surga juga dihisab. Tidak ditanya, tidak dihisab. Ataupun kalau dihisab mudah, hisabnya ya sih. Sebaliknya ada orang-orang yang masuk neraka juga dihisab. Diberi dihisab, diberi ketuaan. Mudah neraka dengan lain ya. Ya, ditanya tidak ditanya sudah menjadi
ahlun isi neraka, naudzubillah. La ilaha illallah. Ya. Kemudian yang ketiga, makna awwala marrah, yaitu kalian akan dikumpulkan sebagaimana pertama kali kalian lahir. Bagaimana manusia pertama kali lahir? Tidak berpakaian, tidak ada pakaiannya, tidak ada alas kakinya. Kemudian seperti baru lahir, belum dikhita dan sebagainya. Ia dan manusia akan akan dibangkitkan dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kata beliau, ya Rasulullah, an-nisa, bagaimana dengan wanita? Seperti itu, iya, kata Rasulullah. Lalu, ya Rasulullah, nastahi, kita malu dengan kondisi seperti itu. Saya sebagai dunia kami akan dikumpulkan dan dihadapkan dihisab seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Ya Aisyah, ketahuilah, urusan yang dihadapi itu lebih berat daripada keadaannya itu. Arti dengan Mekah pikiran apa? Aduh, kenapa? Karena masalahnya berat. Boyo nara dengan saling engat-engat melihat nara dengan saling punya. Kenapa? Karena orang nafsi berpikir tentang dirinya, surga atau neraka. Ya, berbeda pedasan batu dan ya, coba ketika tsunami datang misalnya, kan, segera nara dengan boyo batu dan pasti berpikir bagaimana menyelamatkan diri. Dan nanti di akhirat tidak tsunami, bukan gempa. Di depannya ada surga atau neraka. Yang surga itu tercium dari sejauh perjalanan 500 tahun. Neraka juga panasnya dari sejauh itu sudah berampos. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah terasa ampos jahanam. Apa itu ketika panas yang sangat panas? Itu adalah nafas jahanam. Ketika dingin, sangat dingin, itu juga nafas jahanam. Jadi jahanam ini saking panasnya, dia minta izin pada Allah, ya Allah, berikan izin kami menghembus, ya Allah. Akhirnya memutuslah jahanam itu 2 kali dalam setahun, yaitu musim panas dan musim dingin. Yang panas itu ampos jahanam, dingin itu juga ampos jahanam. Ya, bos sampai dunia sampai hingga apalagi yang di akhirat. Bos saya dengan batu berbirun batu dan dia dengan ingat saya itu. Jadi Allah mengatakan, ya laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datang kepada kami sebagaimana pertama kali dulu kami ciptakan. Bagaimana hidup, lahir dalam keadaan hidup. Yang kedua lahir sendiri. Yang ketiga lahir tanpa pakaian. Tanpa pakaian, tidak ada alas kaki. Ya Allah, kufar masing-masing tidak ada alas kaki. Ya, dikecualikan ada orang-orang yang diberi pakaian. Ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Muhammad adalah sebelumnya, kan? Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa juga yang diberi pakaian, yaitu orang-orang yang di dunia ini sering atau pernah bersedekah dengan pakaian. Nah, dalam dunia sekarang bersedekah kado piring, kado tahu, kado nabi, insya Allah akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan saya ahli kita. Yang penting, ya penting bersedekah dengan pakaian, dengan sarung, dengan apa saja, terutama orang-orang yang rajin ibadah. Ya, rajin ibadah, yaitu sedekah atau berhadiah. Lebih bagus kalimat berhadiah dan sedekah. Ya, karena sedekah itu punya makna pria dengan nikmat keperiaan. Ya, ini sedekah. Namun hadiah
orang mampu dan dimuliakan dengan hadiahnya. Ya, jadi lebih sopan, lebih beradab, beradu kalimat berhadiah. Ya, lebih sopan menggunakan kalimat hadiah itu. Apalagi kepada orang yang kita hormati atau mungkin statusnya lebih di tengah-tengah masyarakat, satu kalimat hadiah yang paling bagus. Mungkin tuan atau mungkin atasan jabatan atau mungkin lebih terhormat kita lihat, itu kita gunakan kalimat hadiah, ya, sahih pakaian, makanan atau nanti itu. Kemudian ayat berikutnya, bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Tapi kalian mengira, kalian menyangka tidak ada hari ini. Nah, ya kan? Seolah-olah tidak ada hari ini. Seolah-olah tidak ada kiamat itu, tidak ada mahsyar itu. Itulah yang menjadikan kalian lari. Lupanya kalian atau kurang diperhatikan. Bal za'amtum alla naj'ala lakum maw'ida. Sehingga apa yang terjadi? Manusia tidak berpikir tentang bekalnya untuk menghadapi hari yang dahsyat ini. Ini dengan kafir jelas. Dengan kafir tidak mungkin pikir. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Kalian mengira tidak ada hari itu. Ini manusia akhir zaman kan, subhanallah. Yang beriman banyak tidak beribadah. Percaya dia kan, lalu dia beribadah. Aku dia melakukan banyak hal yang kurang bermanfaat. Aku jadi dengan kafir ya Allah. Nah, jadi Al-Quran lah yang mengingatkan kita semua. Jadi Al-Quran itu menjadi pengingat agar kita tetap ingat dan sadar. Ya, kalau dia baca Quran, dia baca atau mendengarkan makna-makna dari Al-Quran, itulah yang menjadikan manusia lupa Allah. Hanya lupa diri. Biar lupa diri, lupa tentang persiapan diri untuk hari ini. Akhirnya dia kerjakan hal-hal yang sepertinya yang sesungguhnya tidak dia manfaatkan untuk dirinya, tidak bermanfaat untuk dirinya. Dua gawe si manusia untuk dia untuk ia, ya memang ruan untuk dirinya, tapi ternyata bukan untuk dirinya. Wa yawma nusayyirul jibala wa tarul arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Fariqu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Ayat yang sudah lewat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, ada amal yang lebih baik dari harapan kalian pahalanya. Apa itu? Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun. Nah, sebelum Allah menyebut hari kiamat ini, Allah menjelaskan kepada kita amal-amal apa yang akan menjadi bekal dan menyelamatkan kita. Ya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak-anak dan keturunan itu adalah perhiasan dunia. Lalu untuk kalian mana? Wal baqiyatus shalihah. Amal ibadah yang kekal abadi pahalanya. Amal ibadah yang kekal abadi pahalanya khairun inda rabbika thawaban. Itu pahalanya lebih dari apa yang kalian lakukan. Wa khairun amal, dan balasan dari Allah lebih dari harapan kalian. Kalian mungkin membayangkan surga milik Allah, maka surga itu lebih dari bayangan kalian. Mungkin kalian bayangkan pahalanya besar, maka pahalanya jauh lebih besar sekian ribu kali dari bayangan kalian. Itu amal soleh di sisi Allah.
Dan salah satu makna daripada al-baqiyatus shalihat itu adalah berbanyak membaca Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi salah satu amal ibadah yang sangat besar manfaatnya untuk kehidupan akhirat lebih-lebih surga, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di lanjutnya sampai alhamdulillah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagus. Ya, dalam satu hadis Nabi mengatakan ada 4 antara lain menjadi kekayaan surga. Jadi dengan yang tinggi di surga laut dengan 4 perkara. Yang pertama adalah dengan sholat tahajudnya. Yang kedua dengan sedekah rahasianya. Yang ketiga adalah dengan haulahnya, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat adalah dengan menyembunyikan musibahnya, ujiannya. Dari 4 ini antara lain terkait dengan suci itu. Pertama dengan tahajudnya, sholat tahajudnya. Nah, jadi lamun dengan tahajud suci, berarti lamun dia tahajud lebih ke dalam. Nabi lawanan suci, miskin kan dia lebih ke dalam. Ada ternyata miskin akhirat, fuqaraul akhirah, masakinul akhirah, ternyata orang-orang yang tidak sholat malam. Di tahajud di dunia miskin, kalau di akhirat berarti Nabi Daud lagi. Makanya Nabi Daud kepada anaknya Nabi Sulaiman berpesan, wahai anakku, jangan jadikan dirimu miskin akhirat. Yuk, biar miskin akhirat, bahasa Nabi Sulaiman, ketika kau tidak tahajud di malam hari. Nabi nasihati Nabi itu, Masya Allah. Makanya tahajud ini sesungguhnya bukan tambahan, tetapi menjadi sebuah keharusan. Ya, di baru bilang malam mana-mana lalang semalam. Di baru 2 rakaat mana-mana aja 6 rakaat kalau dibaca lagi ya sekalipun sebentar tidak baik bersedih walau berhal bisa suruh orang dengan perang bebek ini kayak tembel kocek dia orang yang perang bebek pokoknya tembel kocek ini kepenuh. Sekalipun sholat malamnya sekedar seukuran ini cukup, tidak ada masalah. Lagi nak bukunya 2 rakaat. Jadi bisa didik kita dalam golongan al-fuqara masakin akhirat, bukan dalam dunia fuqara masakin mau dekat. Fuqara masakin akhirat tidak ada dekat juga. Ya, jadinya yang buat orang kaya di akhirat nanti satu sholat malamnya, yang kedua nanti ya, yang kedua adalah sedekah rahasianya, rahasia. Yang kemudian yang ketiga adalah haulahnya, sering membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat ketika dia menyembunyikan ujian Allah pada dirinya. Ya, dia bisa bercerita lalu disembunyikan, ya ternyata itu menjadi kekayaan akhirat. Ya Allah SWT. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah, yang lagi sedikit tentang istiqbal al-qiblah. Ya, jadi rukun atau syarat sah sholat yang kelima adalah menghadap kiblat, yaitu dalam niat kita sholat itu sekalipun tidak wajib disebut ke dalam lafaznya itu mustaqbilal qiblati. Ini kesungguhnya bukan rukun tapi syarat. Jadi menghadap kiblat itu syarat sah sholat, tapi bukan rukun sholat. Karena satu penjelasan dari awal, syarat itu yaitu sesuatu yang wajib dari awal sampai akhir. Wajib
nanti pilih awal sampai diganggu putus sesaat. Kalau terputus sesaat maka ibadah itu tidak sah. Melainkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dari takbir sampai salam harus tetap menghadap kiblat. Pernah sebentar saja miring dari arah kiblat, batal salat. Biru di sana dengan supaya pas ketika tasyahud awal mau gerak-gerakan awal ketika sampai miring dari tidak ada kiblat, mungkin kepencet sampai di sini salat dan bengkok nanti akhir miringlah dadanya dari arah kiblat, miring jauh kiri atau miring ke selatan atau ke utara. Nah itu membatalkan sholat. Harus dada kita tetap menghadap kiblat dari sejak Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Ya salatnya dari awal sampai akhir harus tetap ada. Sebelum rukun dikerjakan satu kali sudah selesai. Ya, kali pertama selesai, kali baca ketiga sudah selesai. Kali keempat kedua, nah rukun pun satu kali dalam setiap rakaat jika ulangkan. Nah, wa khamisuha istiqbalu 'ainil qiblati ay al-ka'bah bis-sadr fala yakfi istiqbalu al-qiblah. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya, jadinya kiblat itu dihadapkan dengan dada. Jadi saat wajib menghadap kiblat itu dada. Berarti selain dada sewaktu-waktu ketika tidak menghadap kiblat maka tidak membatalkan sholat isya. Dada tidak menghadap kiblat, lalu ini dengan ini dada kiblat ingat kanan kiri seperti batal sembahyang atau ditinggi? Tidak. Kenapa? Karena yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada. Sehingga ketika di suku waktu misal ini ingat kanan sana atau ada ini di dalam sholat, apakah ini membatalkan sholat? Tidak. Tapi itu makruh sholat dengan coba isi dengan semua sembahyang kami suruh dada sujud. Iya, sampai dari awal sampai itulah cara afdal salat dari sejak takbir. Takbir menghadap tempat sujud Allahu Akbar. Apa sebabnya? Ulama bahasa aqrabu ilal khusyuk itu lebih dekat kepada kekhusyuan dan bawah saat sujud. Jadi yang kita lihat itu adalah tempat sujud kita. Tidak karena tempat sujud. Dari awal sampai selesai, enggak perlainan pas kita mengangkat telunjuk mengatakan illallah. Enggak angkat biar angkat ini illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetap angkat dalam ini sampai salam. Seriusan itu sampai salam. Ya, sampai salam. Selain itu ya tetap kita menghadap tempat atau melihat tempat sujud. Melihat yang lain itu hukumnya makruh. Yang mungkin ada sembahyang di teras masjid, sembahyang bagus tinggal di dalam salam. Ya, namun terkadang dia melihat yang lain. Ini buah bulu ada ya Allah. Iya, godaan syaitan ini. Buah ini dekat hasil buat. Nah, itu punya makruh. Lebih makruh lagi ketika memandangnya ke atas. Nah, ini makruh, lebih makruh lagi. Nabi dulu melihat ada beberapa orang yang sholat menghadap atas. Nabi kan melihat makmum, silahkan makmum silahkan.
Kenapa? Karena Nabi itu melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Dari Nabi Netflix, Jerman dan Mudi belum melihat ke belakang seperti ke depan. Itulah antara lain kemuliaan Rasulullah SAW. Ya min wara'i kama yanzuru min wara'i kama yanzuru min amami, dalam salawat 10. Diizin kalau Nasir mencatatkan ada salawat 10. Ya, bahwa Nabi itu melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Ada beda. Nah, ada beberapa orang yang dilihat oleh Nabi itu memaafkan baik. Hanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau mereka tidak berhenti melihat ke atas ketika sholat, maka Allah akan mengirimkan petir untuk menyambar mata mereka. Ini menunjukkan lawan ancaman orang itu paling tidak makruh. Bahkan ulama mencatatkan kalau ada larangan yang diiringi dengan acara, itu artinya dosa besar dalam sholat. Ada dosa besar dalam sholat. Dia merumuskan saya sujud dah. Itu yang kita lihat. Itu yang lebih aman dan menjaga hati dengan tidak banyak melihat. Ya, jadinya menghadap kiblat yang wajib itu dengan dada. Ya, menghadap kiblat wajib illa fi haqqil ajizi anhu, kecuali ada beberapa orang yang tidak wajib menghadap kiblat, yaitu orang yang tidak mampu. Beda dengan tidak mampu. Nah, orang yang tidak mampu itu adalah yaitu wal ajzu anhu yakunu bimaradin, yaitu orang yang tidak mampu karena sakit. Beda dengan timpus di rumah sakit mulia dan ngelasan muyandang timpus dan tahu dalih beanda ayo beo handang niki yo handang sembahyang karena memang mulia dan dengan itu dan bau terpindah. Ya, orang yang seperti itu sholat beda anda. Ya, cuma orang-orang yang kurang sehat kan, tak kurang Nabi tak kurang. Kurangnya adalah toharohnya. Maka sholat mereka di atas ranjang rumah sakit itu sholat lihurmatil waqti. Sholat sudah, tapi nanti diulang lagi ketika sehatnya kembali karena toharohnya dan sebagainya. Ia todek lengkap nikah kan. Ya, sholat untuk lihurmatil waqti. Au robotin ala khasyabah, atau orang yang robotin ala khasyabatin, atau orang yang dibelenggu sekok misalnya dengan sekok ada timur. Ya, dan leleh kan orang-orang yang disandra kemudian sekok ada timur berbeda. Wah, ngapa macam berbeda semayang? Ayo anak semayang dulu kan. Karena ia sekok dengan ini, ya. dengan sekok nikah itulah yang sholat dengan qaulun bila amal nikah kan, qaulun bila fi'il, sholat dengan ucapan tapi tidak ada perbuatan. Sekok terangga sengaja perbedaan sembahyang, ya sudah sholat dengan niatnya, sholat dengan ucapannya. Kemudian ada kiblat balik. Ya, ada kiblat nanti, kemudian gerakannya tidak ada, rukuk sujud dengan sekok ini kan. Ya, sekok ini suku pilar atau suku tolong kayu dari dadanya sampai kakinya oleh kemih. Ya, dengan ini tentu tidak menghadap kiblat. Awil marbut, ya, wa yu'idu li nudrati udrihi. Nah, tapi orang-orang yang seperti ini dia sholat dan dia ulangi sholatnya, termasuk jamaah umroh, jamaah haji yang sholat di atas kapal. Itu sholatnya diulangi lagi, ulangi ketika sampai ke Madinah kan,
atau ketika perjalanan pulang beberapa sholat yang dia tinggalkan, maka diulangi setelah sampai di rumahnya. Ini terkadang kan 2 waktu lolos kan di kapal, ya tentu dalam keadaan berwudu, tapi ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Pertama, syaratnya tidak menghadap kiblat pas kan, pas pulang tuh kan menghadap tinggi, dia hadap kiblat, bahkan membelakangi kiblat. Yang kedua, syarat sah sholat dalam mazhab Syafi'i, sholat kita itu harus di atas bumi atau bangunan yang bersambung dengan bumi sampai 100 tingkat. Dia sholat pada tingkat yang 100 sah. Kenapa? Karena fondasinya ada di bumi baru sah itu. Namun kapal, wah ya Allah, pirang kaki jarak 30 kilo dari atas kan. Nah, sehingga sholatnya dalam melaksanakan syaratnya yang kurang. Kalau amkan yusalli ila al-qiblah qa'idan wa ila ghairiha qa'iman wajib al-awwal li'anna fardhu al-qiblati akadu min fardhil qiyam bidal subuh. Nah, jadinya yang pertama, orang yang boleh tidak menghadap kiblat adalah orang yang tidak mampu, ya, tidak mampu para nikah. Yang kedua adalah fi salati syiddati khaufin, orang yang sholat dalam suasana gawat. Ini gawatnya ke perang, ya kan, perang berkecamuk, kemudian waktu sholat sudah masuk. Nah, sembahyang kaifa ma'amkan, bagaimana bisanya? Ya, jadi orang yang sedang dalam keadaan perang, mereka sholat. Jadinya para sahabat dahulu dengan Rasulullah SAW tetap sholat dalam keadaan perang. Diumumkan, waktu sholat sudah masuk, sudah masing-masing berniat. La ilaha illallah. Jadi selalu sembahyang sudah keadaannya. Biada berbeda dengan kiblat orang sedang berperang, yaitu para sholatu syiddati khaufin walau fardhan, sekalipun sholat itu sholat fardu, wa yusalli kaifa amkanahu masyian, entah dia berjalan, wa raqiban, dia berkuda, dia berlari, kemudian mustaqbilan atau mustadbiran, entah dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ya, contohnya seperti apa? Kaharibin min hariqin, juga dicontohkan seperti orang yang lari dari kebakaran, dari bahaya. Oke. Alhamdulillah, lanjutan insyaallah kita jelaskan pada waktu yang akan datang Jumat depan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah, dan masing-masing diberikan keimanan dan ketakwaan yang terus meningkat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua rezeki yang halal, rezeki yang barokah sebagai bekal kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang dalam iman takwa untuk terus menambah amal soleh kita. Dan mudah-mudahan Allah menghiasi hati kita dengan mencintai Allah, mencintai para nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan mencintai para ulama, mencintai kaum salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua nanti di dalam surga dengan para nabi, para rasul, para ulama, para salihin, masuk surga dengan keluarga keturunan kita, jamaah kita masuk surga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima